yang tadinya divonis oleh dokter harus operasi, ketika setelah meminum air dari pangersa Abah itu, malah justru dokternya bilang, ini mau udah sehat, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Flash Channel, cager bager, taat, akurat, bikin hidup lebih manfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa menghadirkan narasumber yang sangat manis, caem, yang alhamdulillah bisa kita hadirkan, yang biasanya di belakang kamera, beliau sekarang bisa di hadapan kamera. Buat Ustadz Mursyid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk mensyiarkan sedikit sejarah tentang Ustadz, bagaimana hijrah kepada Thariqah. Sebelumnya perlu kita ketahui beliau dulu mondok di Pondok Pesantren Al-Anwar, Purworejo, Jawa Tengah, yang alhamdulillah basic dasar santrinya bisa mencapai kepada Thariqah. Saya ingat kata-kata berfikih tanpa bertasawuf adalah fasik, bertasawuf tanpa berfikih adalah jindik. Berfikih dan bertasawuf itu hakikat. Nah, ini orangnya. Kita sambut buat Ustadz Mursyid. Bagaimana ceritanya waktu dulu sebelum hijrah ke Thariqah, nyantri? Ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya bersyukur kita sepenuh langit dan bumi kita telah dipertemukan dengan guru agung kita Hadratus Syekh Maulana Sayyid Syekh Muhammad Abdul Razak. Dan sedikit cerita tentang pengalaman saya. Sebenarnya dulu ketika akhir-akhir ketika sebelum pulang dari pesantren itu sudah berthariqah, cuman tidak mutabaroh. Oh, tidak mutabaroh. Nah, awal kali ketika saya ke TKIN, dengan adanya saya berthariqah dengan yang tidak mutabaroh ini, ada teman yang lebih dahulu berthariqah ke TKIN. Nah, beliau menyarankan agar supaya saya mempunyai thariqah yang benar-benar tersambung sampai ke hadrat Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah 2008 saya dipertemukan dengan TKN, dan 2008 di Islamic Center Jakarta saya talqin zikir. Nah, sebelumnya meskipun tidak menyebut nama thariqah yang tidak mutabaroh itu, sebelumnya sudah langsung yakin di thariqah yang tidak mutabaroh. Apa proses untuk meyakini ke thariqah ini? Setelah talqin pun masih ada proses jeda untuk yakin langsung mengamalkan amaliyah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsuriyah lah ya Ustaz. Ketika dulu pertama kali talqin, alhamdulillah ketika itu langsung yakin dengan, karena sebelumnya sudah mempunyai pengetahuan kenapa sih kita harus thariqah dan tujuannya apa itu berthariqah, dan lebih-lebih ditambah dengan TKN ini dengan kemutabarohannya. Tujuan Ustadz sendiri untuk berthariqah apa? Kalau saya alhamdulillah dulu ketika di pesantren, karena sudah mengenyam ya, maksudnya walaupun hanya teori di pesantren itu dengan pendidikan tasawuf. Iya, dasarnya ada ya. Tujuan inti dalam berthariqah itu adalah litasfiyatul qulub. Untuk membersihkan hati. Karena kita siapapun orangnya tidak akan bisa bertemu dengan Allah tanpa dengan bersihnya hati. Nah, itu tidak akan mungkin dicapai atau tujuan itu dengan bertemu dengan Allah kecuali dengan berthariqah. Walaupun sudah bertahun-tahun lamanya di pesantren dan bahasa itu ngelotok ilmu tasawuf, tanpa adanya praktek di dalam ilmu tasawuf di dalam thariqah tidak akan bisa terlaksana. Karena itulah alhamdulillah saya langsung yakinnya ke TKN itu karena dasarnya sudah ada. Jelas ya, sandaran dan dasarnya di thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsuriyah ini jelas banget. Iya, betul. Nah, di thariqah yang tidak mutabaroh itu Ustadz berapa lama? Kok dengan sangat mudahnya Ustadz langsung meyakini thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsuriyah adalah thariqah yang mutabaroh dan bisa membimbing ruh Ustadz mursyidnya gitu? Dulu saya bertalqin atau berbaiat di thariqah sebelumnya itu 2002 sampai 2007. Sekitar lumayan lama ya, 5 tahun. Ya, 5 tahun. Ya, cuman karena alhamdulillah sih sebenarnya thariqah bagus. Cuman
satu ganjalahnya itu karena tidak muktabarohnya saja. Pengamalannya ya persis apa yang diajarkan oleh kitab-kitab, oleh hadis-hadis, oleh Quran. Sama, cuman karena ketidak muktabarohannya saja yang saya kurang diragukan ya. Itu dia. Nah, dengan adanya di TKN ini dengan amaliyahnya semuanya ditunjukkan sesuai sunnah Rasul, sesuai Al-Quran. Dengan ditambah dengan kemuktabarohnya tambah yakin. Selama Ustadz jadi seorang murid pangersa Abah Aos, mungkin ada pengalaman yang menarik yang bisa diceritakan kepada para pemirsa di sini, bahwa pengalaman yang dirasakan oleh seorang Ustadz Mursyid bisa menjadi bahan tarbiyah buat orang-orang di rumah yang mendengarkan cerita Ustadz. Mungkin sedikit berbagi ya yang saya alami ketika di dalam bertorik itu hanya, dan itu pun sebenarnya kenapa saya langsung meyakini itu di pesantren pun itu sudah kami lakukan, yaitu apa? Berkhidmah. Berkhidmah itu akan menjadi tolak ukur kita dalam bertorikoh atau menjadi seorang murid. Karena kalau kita sepenuhnya seperti halnya yang disabdakan oleh Tuan Syekh, siapa yang sepenuhnya menghadap ke beliau, pasti beliau menghadap ke kita. Seperti halnya mankobah yang di bulan ini. Nah, yang saya alami pun begitu. Dari awal saya 2013 bertemu dengan pangersa Abah Aos, itu karena ya itu tadi, dari awal sudah ada pendidikan tentang berkhidmah. Saya sepenuh hati alhamdulillah dibisahkan, dan itu pun sabda pangersa Abah Aos sendiri untuk saya berkhidmah lewat jalur katakanlah. Nah, lewat situ alhamdulillah sampai detik ini pun saya masih memegang kata-kata pangersa Abah Aos untuk berkhidmah lewat sini. Nah, alhamdulillah dengan adanya itu ya sampai sekarang saya merasakannya dengan apa yang Abah Aos sabdakan, yang dengan jalan khidmah tersebut sesuatu yang tidak mungkin pasti dengan adanya khidmah itu akan menjadi mungkin. Subhanallah. Ini salah satu pelajaran juga buat kita semua, karena memang santri sudah dibiasakan untuk khidmat. Dan salah satu manfaat khidmat adalah man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Barang siapa yang bagus khidmatnya, maka wajib mendapatkan pandangan khusus di mata Allah. Nah, untuk Ustadz Mursyid memang sudah punya basic dasar sandaran dari santri yang sudah digembleng untuk khidmat kepada seorang guru. Bahkan lulus dari pesantren pun biasanya kita mengabdi dulu, tidak bisa langsung keluar pesantren ya. Nah, alhamdulillah itu bisa diaplikasikan di dalam torikoh yang sejatinya memang di torikoh itu seorang murid wajib berkhidmat kepada seorang guru tanpa ada tawar-menawar. Ada kalimat yang mungkin selama ini saya keluarkan, Ustaz. Siapa orang yang mengurus urusan guru, maka urusannya akan diurus oleh guru. Dan tadi, siapa orang yang sepenuhnya menghadap guru, maka guru akan menghadapnya. Itu kata Ustaz Mursyid. Kata pangersa Abah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada nggak pengalaman karomah pangersa Abah yang dialami oleh Ustadz selama berguru? Kalau untuk karomah sebenarnya sangat banyak. Yang mungkin kalau saya ungkapkan atau saya utarakan itu seperti nggak masuk akal, tidak mungkin. Yang satu saja yang terjadi pada orang tua saya yang baru kemarin berpulang. Ketika itu beliau itu kecelakaan. Selasa saya ditelepon bahwa orang tua saya kecelakaan, keserempet motor dan masuk. Kata orang rumah, kata keluarga, bapak tidak apa-apa. Rabu pagi saya ditelepon lagi, bapak masuk ICU. Saya ketika itu Sabtu itu manakib di Sirnarasa. Nah, karena saya sudah punya azam, manakib Sirnarasa adalah menjadi penghalang semuanya. Rabu pagi saya pulang, setelah Rabu sore saya sampai, Kamis pagi langsung saya pamit lagi untuk manakib di Sirnarasa, dan saya matur ke pangersa Abah, orang tua begini. Saya dikasih diminumkan sama diusapkan. Yang tadinya divonis oleh dokter harus operasi, ketika setelah meminum air dari pangersa Abah itu, malah justru dokternya bilang, ini mau udah sehat, pulang. Termasuk salah satu yang saya rasakan kepada orang tua saya. Itu karomah pangersa Abah ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, cerita dan historikal tentang Ustadz Mursyid
bisa kita ambil untuk bahan hidup kita di dunia maupun di akhirat, yang insya Allah manfaat terkhusus buat kami berdua di sini dan umumnya buat para pendengar yang setia. Intinya Ustadz Mursid memesan kepada semua murid, man hasunat hidmatuhu wajabat karomatuhu. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya yang sudah dibagikan di Flash Channel Cager Bager. Semoga kita semua bisa terus mengamalkan, melestarikan la ilaha illallah. Flash Channel Cager Bager, taat, akurat, bikin hidup lebih manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.